Okay, before we start the lesson, Miss mau absen dulu ya. Please answer with a present. Iqbal Afriza. Yes, Miss. Rona Adina. Yes, Miss. Pita Sari. Sakit, Miss. Saida. Yes, Miss. Rianti Eka. Yes, Miss. Okay guys, are you still remember our last meeting discuss about what? Masih ingat gak? Yes, Miss. Apa? Tentang apa? Terakhir kita. Greeting caption. Yes, good. Reading caption ya. So today we learn about mengidentifikasi fungsi sosial dan unsur kebahasaan teks caption dengan tepat. Terus ada menganalisis struktur teks caption berdasarkan contoh seperti yang diberikan dan membuat caption kreatif dalam bahasa Inggris untuk gambar atau foto secara mandiri dengan penuh tanggung jawab. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini adalah untuk itu. Before we start, I will give you some videos. Jadi Ibu akan memperlihatkan video tentang what is a types of caption text dan lain sebagainya. Silahkan menyimak isi videonya ya. Hi everyone, welcome back to this channel. Sebelum kita mulai video pembelajaran kali ini, silakan klik tombol subscribe untuk update terbaru dari Wikipedia. Hi, what's the matter? I'm posting picture in my social media, but I'm confused what to write. Ayo maaf portable. Jadi, caption adalah deskripsi singkat yang menyertai ilustrasi. Caption berupa informasi tambahan yang biasanya terletak di bawah gambar atau foto. Selanjutnya, the social function atau tujuan dari menulis caption. The social function of caption. For the next part, kita akan mempelajari bagian atau jenis-jenis dari caption adalah identification bar. Identification bar means who is in the picture. We use this type of caption if there is only one person in picture. Pada identification bar, kata kuncinya adalah who. Untuk menulis Oke, kalian tadi lihat ya, ini adalah salah satu contoh dari identification bar. This type of caption mentions who is the picture. We use this type if there is only one person in the photo ya. Jadi fotonya itu hanya satu orang dan identification bar ini captionnya cuma siapa yang ada di dalam foto tersebut. Jadi siapa yang ada di dalam foto tersebut. Erin Lowry, a student of Oxford University. Nah, ini ada Erin Lowry, a student of Oxford University. Jadi keterangannya cuma si Erin adalah murid dari Oxford University. Jadi gambarnya cuma satu orang dan keterangannya cuma itu. Students, so we're going to make a discussion ya. Jadi membuat kalau
kelompok diskusi. Nanti ibu akan memberi kalian gambar, kayaknya kita buat di 2 kelompok aja karena banyak yang tidak masuk. Jadi 2 kelompok, nanti ibu kasih gambarnya, terus kalian menentukan captionnya apa. Terus kalian juga menganalisis captionnya ini dari mulai fungsi sosialnya apa, terus strukturnya gimana, unsur kebahasaannya gimana. Jadi kita buat grup diskusi, jadi buat 2 kelompok aja, terus nanti ibu akan memberi gambar. Di sini ada 4 gambar, kalian nanti boleh memilih 2 gambarnya apa. Maksudnya dari 4 gambar itu kalian memilih salah satu yang mana yang akan kalian pakai ya. Jadi yang pertama gambarnya ada kebakaran hutan. Terus yang kedua ada anak yang membantu ibunya membuat kue ya di dapur. Terus anak kecil bermain sepak bola. Dan yang terakhir ada siswa-siswi ya yang sedang belajar di perpustakaan. Jadi ada 4 gambar, kalian boleh memilih salah satu aja. Terus kalian buat captionnya, kalian analisis strukturnya gimana, fungsi sosialnya gimana, dan fungsi kebahasaannya juga gimana. Understand? Yes. Paham ya? Langsung aja berarti 1, 2, 3, 1, 2. Silahkan nyalakan satu komputer. Nanti ibu akan share gambarnya lewat komputer kalian. Boleh di komputer ini aja, kursinya aja. Nyalakan komputernya. Ibu akan share gambarnya ya. Karena sudah selesai semua kan? Nah, kelompok mana yang akan mempresentasikan dulu? Atau ibu yang memilih? Udah angkat tangan ya kelompok Nova, please. Welcome to kelompok Nova. Kelompoknya mana ya? Ini sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya kami akan mempresentasikan hasil kami yaitu tentang pemeriksaan Ya. poin kuning itu kok gimana ya? Siswa progress the and the first and build it. Selanjutnya adalah siswa memberikan informasi tentang apa yang terjadi kebakaran dan akibatnya asal kerusakan tanah dan tersebut. Menyampaikan pesan pada lingkungan dan upaya kebakaran ada peringatan serta perlindungan alam. Yang kedua yaitu struktur picture. Yang pertama yaitu identifikasi atau prioritas subjek menggunakan gambar berpoles kuning itu rok di tanah. Yang kedua yaitu deskripsi singkat menjelaskan dampak. Six more progress the and the first and the yaitu ada unsur kata. Yang pertama adalah kontribusi atau sifat dasar untuk kebakaran daya. Contohnya itu is boy. Kita yang tidak masuk. Yang kedua adalah kontribusi atau sifat dasar untuk kebakaran daya. Lanjut. Sekian dari kami. Oke, tadi kelompok pertama. Selanjutnya
presentasi dari kelompok kedua. Silahkan. Ya, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saja berdirinya saya di sini. Saya akan menjelaskan tentang caption. Ya. Oke, yang kelompok pertama tadi yang Ibu lihat dia memilih tema tentang kebakaran hutan ya. The burning in a tropical area. Ini tuh ada sedikit miss-nya ya. Di sini ada a forest. Tadi sudah dijelaskan bahwa caption itu jangan menggunakan awalnya jangan menggunakan and ya. Ini bisa nanti diperbaikin lagi. A forest is burning in tropical area. Bisa dijelaskan lagi. Untuk fungsi sosialnya ya udah cukup bagus, memberikan informasi tentang apa yang terjadi, yaitu tentang kebakaran ini. Di sini ada menyampaikan pesan kesadaran lingkungan akan bahayanya kebakaran hutan. Ya, di sini ada thick smoke cover a sky and destroy tree and the wildlife habitat. Oke ya. Oke, students, ini so ada kayaknya you learn today. Jadi apa yang kalian pelajari tentang hari ini? Caption. Membuat caption, terus membuat apa lagi? Struktur captionnya, terus apa lagi? Unsur apanya? Unsur kebahasaan. Terus apa lagi? Fungsi apa tadi? Ya, mempelajari. Terus menemukan kesulitan atau tidak di membuatnya itu? Tidak ya, buat itu sudah bagus semuanya ya. Terus tinggal merapikan caption terbaik menurut Ibu semuanya baik, tapi ada yang lebih rapi gitu ya. Kelompoknya Putri dan Eka, give applause. Ya, yes, you're welcome. Agak interesting gitu ya, waktu dibuka ada love-nya kayak gitu. Oke, before we say goodbye, jadi sebelum kita menutup, Ibu ada pertanyaan singkat ya. Ada pertanyaan singkat, jadi nanti kalian jawab pertanyaan itu ya. Yang pertama, what do we call the text that appears below a photo? What do we call the text that appears below a photo? Apa jawabannya? Caption. Yes, caption. Okay, students, before we wrap up, I want to share some things with you ya. Every single day, you scroll past hundreds of photos. But have you ever stopped to think about the words underneath them? Now you can. Now you know the difference between a lazy caption and the powerful one. Now you know that the few carefully chosen words and completely change how the people feel about a photo. That's not just English, that's communication, that's a storytelling, and you have got it today, yeah? So big applause for all of you about listen today. Yeah. Okay, before we close the lesson, let's pray kafaratul majelis.
Thank you for the class. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you. See you, Miss. Thank you so much ya.